A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca satu ayat Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157. Ayat 157, Ibu. Surat ke-7 ayatnya 157. Udah ketemu, Bu? Kita baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuba. Dari alladzi ya, Bu. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'murukum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'a. Dari alladzi ya, bukan ada waqaf lah. Alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bu, sebelum jauh membahas ayat ini, ada nggak yang mau ke depan ikutan challenge tebak hukum tajwid di surat Al-A'raf ayat 157? Ayo Bu, saya bawa hadiah loh. Ayo Ibu maju ke depan, Bu. Ya, Masya Allah. Bu, siapa Bu? Yuk kita bacain salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maju Bu, maju. Bu Mimi, maju Bu Mimi. Mantap ya Bu Mimi. Saya seneng nih sama ibu-ibu yang kayak gini. Ayo berani. Maju Bu, ya. Iya dong, dicoba dong ya, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi. Yang lain jangan bisikin ya dalam hati. Kan tadi udah saya tawarin, Ibu mau ikutan nggak? Ya, Bismillah. Nggak apa-apa ya. Tes. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu, benar tuh. Yattabi'unar. Pendek. Yang narnya. Nar itu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, Masya Allah. Matobi'i. An-nabi. Alif lam syamsiah. Al-ummi. Al-ummi.
al ummi alif lam qamariyah alif lam qamariyah dzi matobi yajidu matobi hu matsilah qasirah matsilah qasirah maktu matobi ban idhar ing ihfa hum fi mim ketemu fa mim mati ketemu fa izhar safawi saya yang deg-degan sih Bu. At-Tauro alif lam syamsiyah ro mad tabi'i wal alif lam qamariyah ji ing dulu ihfa ji matobi'i ya muruhum mimati ketemu ba ihfa safawi bil alif lam qamariyah ma'ru matobi'i wayan idhar ha matobi hum fasafawi udah Bu, cukup. Masya Allah, barokallah Bu Mimi. Ya, karena bawanya cuma satu ya, jadi satu aja ya Bu ya, dulu yang lain nanti ya. Bismillah. Masya Allah Bu. Ya, insya Allah udah bisa ngajar ya Bu Mimi ya. Ya, alhamdulillah Bu, kita memang butuh guru-guru yang punya guru-guru. Mohon maaf Bu, dengan segala kerendahan hati saya, seperti Bu Ustazah Rofiko, Bu Ustazah Hajaroh, ini adalah contoh-contoh guru. Kenapa? Udah jadi guru masih mau belajar. Guru itu harus lebih banyak belajarnya daripada yang lain. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Di sana nggak ada catatan buat guru-guru boleh rehat, nggak ada. Justru guru-guru itu harus lebih banyak lagi belajar ya. Bismillah. Saya salut lah pokoknya kalau di MTL Ikhlas ya, guru-guru juga bisa hadir ketika memang tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Barokallahu fikum Ibu Ustazah Rofiko dan Ibu Ustazah Hajaroh ya, Masya Allah. Karena Bu, keselamatan umat itu diawali dari keselamatan para ulama ya. Kalau para ulamanya itu menjalankan apa yang ada di dalam Islam, insya Allah akan ada keberkahan di tengah-tengah umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di dalam ayat Al-Quran pun ya, Allah tuh memberikan perintah ya, memberikan perintah untuk apa? Berikanlah peringatan. Fa inna dzikra yanfa'u, sebenarnya tanfa'u ya. Sebetulnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka apa yang dilakukan oleh para guru-guru kita ya, setiap jadwalnya memberikan ilmunya kepada kita, insya Allah itu adalah salah satu ya kebermanfaatannya kepada umat. Insya Allah kita doain ya guru-guru kita semuanya panjang umur ya, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya, diberkahkan ilmunya, hartanya ya, usianya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita kembali ya Bu ke Quran surat Al-A'raf ayat 7. Allah berfirman, yaitu alladzina yattabi'una, orang-orang yang mengikuti ar-rasul, orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Jadi insya Allah kita yang di sini pun orang-orang yang mengikuti Rasul. Amin. Apa yang Rasul bilang haram berarti kita tinggalkan, dan apa yang Rasul bilang wajib berarti kita laksanakan. Maka ibu yang ada di sini yang sudah pakai jilbab cantik-cantik, yang sudah pakai kerudung dan gamis, jilbab itu saya harus tegaskan kembali, ini bukan jilbab, ini mah khimar ya, jamaknya khumur ya. Makanya ini mah di Quran surat An-Nur ayat 31. Sedangkan jilbab, pakaian yang menutup dari atas sampai bawah, ibu boleh tanya juga ke Wikipedia ya, biar kita sama gitu kan ya, ada standarnya. Itu pakaian yang menutup dari atas sampai bawah. Maka saya yakin ketika di pengajian ini semua pakai jilbab, pulang ke rumah nggak ada yang dibuka. Amin. Pulang ke rumah maksudnya kalau pas ke warung, ke tetangga. Kalau di rumah mah ya dibuka ibu ya.
kalau tidur ya dibuka, nanti teh sampai rumah teh suaminya bingung, ibu kunaon katanya tidur pakai baju lengkap ya. Enggak, maksudnya tuh kalau di luar pengajian ya, ketika belanja kah, ke rumah temen kah, main kah, insya Allah jilbabnya tetap dipakai ya Bu, amin ya. Rasul ditegaskan bahwa ar-rasul, ya ini ar-rasul di sini ayatnya pakai katanya ar-rasula. Ar-rasula berarti dia ada alif lam, berarti isimnya isim ma'rifat. Yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi ditegaskan kembali ya, ar-rasul, an-nabi, al-ummi, ini adalah khas sekali ya, sebutan buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ar-rasula, an-nabiyal, al-ummiyah. Itu kalau belajar isim ya, boleh tanya sama Bu Ustazah Hajaroh, ini isimnya na'at man'ut terus ya, menjelaskan tentang sosok Rasul yang dimaksud di dalam ayat surat Al-A'raf. Dijelaskan kembali alladzi, yaitu kenapa nggak pakai alladina? Karena yang diterangkan alladzi berikutnya adalah sosok Kanjeng Nabi. Alladzi berarti isim mausul atau kata sambungnya sifatnya mufrad, hanya untuk satu. Sedangkan yang di awal alladina itu menunjukkan siapa-siapa saja orang yang mengikuti Kanjeng Nabi. Nabi yang bagaimana? Dikatakan yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang nabi yang ada ya tertulis di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu ada di dalam kitab Taurat, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan di dalam Injil, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ya'muruhum, memerintahkan mereka bil ma'ruf. Coba Bu, saya ingin garis bawahi di sini ya, bahwa tugas Nabi Muhammad SAW adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Enggak cuman itu, pakai waw ataf, wa yanhahum 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemunkaran. Ibu mohon maaf, hari ini dakwah untuk mengajak kepada yang ma'ruf insya Allah lebih mudah daripada dakwah mencegah dari kemunkaran. Kita udah sepakat dan kita udah pernah bahas ya, tapi mungkin harus saya sampaikan kembali, mengingatkan bahwa dakwah kita tuh nggak cuma sekedar ayo ngaji, ayo sholat, ayo zakat, ayo berjilbab, nggak cuman itu. Tapi dakwah kita juga kalau ngikutin Nabi harus berani untuk wayanhahum, untuk mencegah dari kemunkaran. Ini yang hari ini ya, hari ini kita akan jarang temui ya, dakwah-dakwah yang berusaha mencegah dari kemunkaran. Kenapa? Resikonya berat ya. Misal saya katakan, ibu jangan sampai yang hadir di sini terjerumus kepada yang namanya pinjol. Ntar tuh pulang dapat teroran misalnya. Ngapain sih dakwah kayak begitu gitu kan ya, urusan orang lah. Emang kamu mau bantuin kalau orang itu susah? Enggak kan gitu kan. Berat Bu, ketika kita berusaha menyampaikan agar kaum muslimin, umat itu tercegah dari kemunkaran, bukan perkara yang mudah. Saya merasakan lebih sulit dibandingkan mengajak pada kebaikan ya, gitu. Biasanya juga gitulah ya ujiannya. Maka di sini Allah sampaikan kepada kita bahwa sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sosok pendakwah, sosok yang aktivitasnya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran ya. Kemudian juga Nabi itu menghalalkan bagi kalian yang baik-baik dan juga mengharamkan apa yang buruk. Jadi wahyu Allah, ketika Allah perintahkan sesuatu kepada kita, yakinlah bahwa di dalam perintah itu pasti ada banyak kebaikan. Dan ketika Allah larang sesuatu, pasti itu akan banyak keburukan.
Ini fenomena pinjol ini luar biasa ya Bu. Sudah, ya Allah, pinjol, kemudian kekerasan, bullying, kemudian kemarin tuh pas Ibu ngaji tuh cerita ada judol sampaikan 480 juta Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, setiap diri kita pasti punya ujian masing-masing, betul Bu? Ada orang yang senengnya main cewek, ada orang yang senengnya tadi judi, ada orang yang senengnya pinjol. Bahkan tingkat kesenangannya tuh, mohon maaf Bu, udah seperti orang gila. Gimana dikatakan gila? Gimana dikatakan gak waras? Coba bayangkan, hutang ratusan juta, pinjol. Kalau ditanya buat apa? Buat nutupin pinjol-pinjol sebelumnya. Berarti bekerja capek, berangkat dari pagi sampai sore, sampai malam, uangnya semua larinya ke, kok bisa bodoh? Karena takut. Jadi setan itu membisikkan rasa takut. Harusnya kalau misalnya dia ini Bu, tolong sampaikan juga kepada yang lain. Pinjol itu haram Bu, haram. Jangan digini, cuman ada di HP, jadi dianggap kayak mainan. Tidak Bu, ya. Allah haramkan itu karena akan menimbulkan banyak keburukan. Kalau ada orang yang sudah terlanjur terjerumus, maka jangan coba buka dari aplikasi-aplikasi yang lain untuk menutupi yang udah kadung. Minta ampun sama Allah, ya Allah ampun, ampun terjerumus. Saya sedih juga ya, sempat saya mendengarkan juga ada seorang ustadznya tapi jujur banget. Dalam forum beliau bertanya, Pak Kiai katanya, saya seorang ustadz katanya, tapi saya masih terlibat pinjol, beliau katakan gitu. Lalu Pak Kiai jawabnya apa? Kalau dibisikkan di telinga Anda bahwa Anda harus berhenti ngajar, itu sebetulnya godaan setan. Yang harus diberhentikan tuh pinjolnya, bukan ngajarnya. Ya, pernah juga saya ada kasus, ada orang sadar, dia bilang gini, saya tidak mau munafik, saya nggak mau saya ngaji, tapi saya pacaran. Tapi yang dia pilih pacarannya, bukan ngajinya. Ini, jadi alhamdulillah Pak Kiainya memberikan nasihat, yang harus kamu tinggalkan pinjolnya, bukan ngajarnya. Ya namanya manusia ya Bu, walaupun guru juga adalah manusia. Mungkin ada kalanya terjerumus di dalam kemaksiatan. Tapi yang paling penting adalah ketika saat orang terjerumus kemaksiatan, berangkat dia ngaji, hadir ngaji, hatinya terketuk, di situ langsung, ya Allah astagfirullahaladzim, aku taubat ya Allah. Tinggalkan udah, jangan dibuka-buka lagi yang lain untuk menutupi. Kalau istilah orang dulu mah katanya ada orang kerja tuh gali lobang tutup lobang, itu aja ripuh Bu, benar gak Bu? Ini mah gali lobang tutup lobangnya terkait dengan terjerat Bu, berat. Maka dari itu kalau di antara ibu-ibu di sini, tapi kalau wajahnya sih nggak ada ini, amin. Kalau ada ini mah ya, saya kasih tahu ibu jangan takut ketika ibu ditagih bilang tidak ada, daripada harus membuka aplikasi baru. Saya juga baru tahu Pokmolohok, kok ternyata semudah itu ya. Saya bilang kok bisa sih sampai banyak gitu, sampai 20 aplikasi ibu bayangin. Sampai merinding saya, sampai lemes. 20 aplikasi totalnya berapa? 300 juta rupiah. Tagihannya dalam 1 bulan itu 170 juta. Saya sampai gini, ya Allah ya Robi, kenapa sampai orang banyak, maaf ya Bu, banyak juga yang akhirnya memilih untuk ini miris. Kalau misalnya dengan mengakhirkan hidup seperti itu masuk surga, ya silakan. Terbebaskan berarti ya dari keruwetan dunia. Ditagih, diteror, tiap 2 hari sekali diteror, dan jumlahnya itu enggak sedikit, 10 juta, 13 juta gitu Bu. Ya orang gimana enggak stres kalau kayak gitu. Sampai akhirnya tercetus ingin mengakhiri hidup.
Lah kita kalau yang ngedenger kayak gitu, tahu-tahu kayak gitu, apa nggak lemes, Bu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang terucap dari lisan ini selain astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ini udah kayak orang kecanduan, Bu. Ya, ternyata di masyarakat itu udah seperti orang kecanduan. Dan udah sebesar itu barulah lapor, ibaratnya gitu. Ya. Ya yang berat yang dilaporin, Bu. Ya. Orang udah kecanduan narkoba udah sampai ke tingkat level sekian gitu ya. Lapor. Lah bingung lah yang dilaporinnya, sama kayak tadi judol, sudah habis 480 juta. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Nangis ya, yang lapor ke saya, nangis-nangis Bu Ustazah, sholat tahajud nangis. Tapi saya bilang ini, kok tapi kayak belum ya, ntar dititipin uang lagi. Yang celakanya apa, Bu? Ini bendahara kas. Kalau yang terlibat judol itu 80 juta dalam semalam, bayangkan ya. Nah ini jadi kita kembali ke sini ya Allah, padahal Nabi sudah mengajarkan mana-mana yang halal itu yang baik dan mana-mana yang diharamkan itu yang buruk. Jangan ya Bu ya. Ya Allah Ibu ya, jangan siksa diri sendiri. Orang-orang yang maksiat di hadapan Allah sejatinya sedang melukai dirinya sendiri ya. Masya Allah, ini luar biasa Bu. Saya sampai gini saya doain aplikasi-aplikasi itu bangkrut, hancur sehancur-hancurnya. Aplikasi-aplikasi judol sudah merusak rumah tangga kaum muslimin. Coba bayangin kalau ada suami-suami yang udah terjerumus judol, itu agak berat juga Bu terapinya, Bu ya. Jadi kayak kecanduan narkoba, sama orang juga kalau udah kecanduan narkoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, walaupun ketangkep berkali-kali, kenapa? Ini udah ada yang rusak gitu. Makanya kita ngaji biar otak kita tetap lurus, tetap waras, Bu ya. Saya sampai gini, ya Allah, maksudnya bersyukurnya gini, ya Allah alhamdulillah ya kita nggak punya gaji besar, tapi alhamdulillah wayahna makan bareng temen mah makan, ya enggak? Jajan sama temen, alhamdulillah jajan, jalan-jalan, wayahna ngaji, alhamdulillah. Tambah bener Bu, senikmat-nikmatnya hidup, bisa menikmati hidup, alhamdulillah. Ternyata orang-orang yang kerja pada punya gaji besar, pikirannya setiap hari hanya buat astagfirullahaladzim, ada gregetnya juga ada. Soalnya apa? Yang terkena itu udah usia-usia lolita, udah usia-usia jelita. Saya bilang gini, la haula wala quwata illa billah, ini mah lebih liwah daripada mendidik anak. Udah kayak bocil Bu, kayak bocil, asli kayak bocil. Terjadi, ditutup, terjadi lagi, ditutup lagi, terjadi lagi. Saya bilang itu tuh Allah sebenarnya udah sayang banget ya. Coba dikasih rezeki blek-blekan puluhan juta, ratusan juta gitu Bu, gitu ya. Ya Allah, tapi kenapa greget ya Bu? Tah gregetnya Ibu ogenya. Maka Bu, kita teh harus mau dakwahnya jangan cuman ngajakin tapi harus peduli juga yang di sekitar kita. Kalau ada orang-orang yang maksiat, kita cegah jangan sampai melakukan maksiat. Kenapa? Karena pencegahan kita terhadap maksiat itu nanti akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Kan dalilnya udah jelas Bu, man ro'a munkaron fal yughayyirhu biadi, fa ilam yastati fabilisan, fa ilam yastati fabiqalbi, wa dzalika adaful iman. Iman Bu pertaruhannya. Ketika kita mencegah kemunkaran, pertaruhannya adalah iman. Kaitannya sama iman, bukan kaitannya amal soleh justru. Padahal yang kita lakukan amal, yang dakwah kan amal soleh ya Bu. Mencegah orang dari kemunkaran amal soleh. Tapi kok kaitannya dengan iman? Selemah-lemahnya iman. Untung Bu, ketika saya ngedengerin gitu, nggak saya gini, ya udah buka lagi satu aplikasi, pinjem 300, habisin semua. Untungnya saya tahan itu.
Gila sama gila aja kalau kayak gitu. Benar apa benar? Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik tsumma naudzubillah. Udah nggak bisa Bu, udah nggak bisa berpikir. Ya, kita nih lagi ngejagain orang-orang yang udah kadung stres, orang-orang yang udah kadung terjerumus ke dalam kemaksiatan. Belum lagi tuh aduan para istri di mana suaminya melakukan perselingkuhan. Gesrariutnya punya. Tapi teh gini, ya Allah, berarti teh pada sasadu, apal teh Bu sasadu? Naon? Berarti teh sebenarnya dipercaya kene untuk memberikan solusi. Solusinya ibu harus tetap berpegang teguh. Lah katakan kalau itu sebuah kemunkaran yang harus dilakukan, stop. Yang harus dilakukan, stop. Harus berani. Saya bilang tidak ada cara lain selain stop. Sudah, tidak ada akses-akses ke arah-arah yang haram. Kalau ada suami-suami yang seneng main judol, ambil webu HP nak. Ayah, mendingan ayah mainin ibu deh daripada mainin HP. Ya Bu, gitu Bu. Soalnya eta tina iya. Ya, saya ingat dulu ya almarhumah mama saya tuh kalau ngelihat HP tuh langsung komennya dajal. Iya, almarhumah mama saya tuh ketika gini, itu apa nih? HP gitu ya. Pas itu tuh lagi bawa HP gitu dari kakak sepupu. Langsung komentarnya, eta mah dajal cenah gitu. Bener sekarang saya kayak mohon maaf ya Bu, laki-laki yang selingkuh juga awalnya tina eta Bu dikirim-kirimin foto tah sama perempuan-perempuan yang gak jelas teh. Saya sampai shock banget, saya bilang gini, ya Allah itu cewek mending teh seksi atau emak-emak Bu kayak kita. Kebayang gak Bu kalau dipoto dalam kondisi gak pakai jilbab atau cantikan juga pakai gini, kelihatan langsing semua. Atau dipoto, saya bilang gini, ya Allah ya Rob, kita aja perempuan ya. Kagak banget dah. Tapi ya itu tadi, ternyata semuanya itu adalah permainan setan. Iya, astagfirullahalazim. Ya Bu, pokoknya kalau ada yang sini sudah ya, jangan gini takut gengsi ntar ada DC ke rumah. Udah mendingan ibu masuk daftar hitam, akan terselamatkan aset-aset ibu daripada ini Bu, geus abis-abisan ya orang-orang yang terjerumus tuh. Kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan pinjam ke bank tuh harus ada jaminan, survei dan lain-lain. Nggak semudah sekarang. Saya juga sampai bingung, itu orang sebenarnya jadul Bu, gaptek sebenarnya, tapi kok aplikasinya sampai bererot begitu, sampai pusing. Saya bilangin, kok bisa sih gitu. Ya Allah, ternyata iya kali ya, coba mungkin. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan ya Bu, pokoknya ibu nih kalau misalnya ibu lagi dengerin tausiah di YouTube, ada sering pada muncul kan ya, ibu gini nggak tertarik, malah pengen buru-buru dilewati, berarti itu alhamdulillah ibu masih punya iman. Alhamdulillah, minta sama Allah terus biar dibimbing terus ya Allah, kuatin iman hamba ya Bu, insya Allah. Saudara-saudara kita di Gaza aja kuat kok Bu, nahan lapar, tenang insya Allah ya. Tapi kalau ibu lapar, ibu WA saya ya, Bu Ani saya lapar. Ya, nanti saya doain biar ada temennya ke rumah bawain makanan. Pokoknya jangan pinjol deh. Nauzubillah min dzalik tsumma naudzubillah. Ya. Balik lagi ke sini ya Bu. Ya. Kemudian melepaskan belenggu, ya, melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Kemudian falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman bihi kepadanya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azaruhu dan memuliakannya, wa nasaruhu dan menolongnya, wattaba'un nur dan mengikuti an-nur, cahaya, yaitu Al-Qur'an. Ya. Alladzi unzila, yang Al-Quran itu diturunkan ma'ahu, bersamanya. Karena Al-Quran itu dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Taqiyuddin, Al-Quran itu adalah bukti, dalil nubuwah dan risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu bersamanya turun, unzila ma'ahu, ya. Ulaika humul muflihun. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Maka ibu yang hadir pada hari ini jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Harus selalu tanya bagaimana menurut Al-Quran, adakah ayatnya, adakah hadisnya nanti, ya. Karena Al-Quran nggak bisa sendiri, dilengkapi dengan as-sunnah. Maka harus belajar sunnah juga, belajar hadis juga. Karena kayak di Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Perincian sholatnya ada di dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, melihat Nabi sholat, ya. Jadi ibu-ibu yang hadir, Masya Allah, ya, dengan hadirnya di Majelis Taklim, bismillah kita ngarep berkah dari Allah, ya Bu, ya, ngarep syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ujian hidup seberat apapun maka solusinya hanya satu, takwa. Apa Bu? Takwa. Punya masalah apapun solusinya hanya satu, takwa, bukan yang lain-lain. Jangan percaya dengan bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan manusia pada kehancuran. Jadi Al-Quran udah sangat jelas memilah-milah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan kita merasakan, walaupun kita belum, ya Bu, ya, sempurna menjalani apa yang ada dalam Al-Quran, tapi kita merasakan, ya Allah, nikmatnya kalau hidup kita bisa sesuai dengan perintah Allah. Alhamdulillah. Coba ibu akan menemukan ketenangan, ibu akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu tenang, Bu. Sakinah, tenang, nggak ada obatnya. Walaupun ada katanya obat penenang, ya, itu hati gitu, hati merasakan ketenangan itu luar biasa. Dan ibu akan dapat ketenangan itu kalau apa? Kalau ibu cintanya sama Allah, kalau ibu cintanya sama Rasul, kalau ibu cintanya sama Al-Quran, bukan cinta sama pinjol, bukan cinta sama judolnya, Bu. Ya Allah, asa ayeuna mah Bu, kalau zaman dulu perempuan main judi itu kelihatan pasti aneh banget, bener gak sih? Misalnya gitu berkerumun, misalnya perempuan asaan eueuh. Tapi ayeuna ibu-ibu di dalam rumah, astagfirullahaladzim, sampai dicerai Bu sama suaminya. Kenapa? Karena suami udah gak kuat lagi untuk mendidik istri-istri yang maksiat. Rek kumaha maknya harus dikerangkeng Ibu, ya. Masa sih gitu? Orang mah kalau udah kemasukan setan itu mah bisa wae. Orang laki-laki oge HP-na diambil meuli deui. Jadi nggak solusi juga gitu. Saya bilang ke suaminya itu, saya bilang, udah coba dia jangan pegangin HP, ambil aja HP-nya. Lah kalau di luar meuli deui, orang itu juga suaminya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena aplikasinya kalau udah sampai rumah dihapus-hapusin. Iya Bu, HP mah gini ngagoletak, pasportan. Saya tanya, itu HP-nya ada passwordnya enggak gitu? Enggak. Tapi udah dicek, suka dicek enggak gitu? Kan kita baru tahu, emang udah pernah kejadian? Udah dulu katanya. Terus ya diselesaikan. Harusnya suami udah waspada tuh kalau istri udah seperti itu. Saya bilang, udah dicek, kenapa enggak dicek? Enggak ada. Ternyata Bu, bener Bu, dihapus-hapusin. Jadi ntar kalau mau minjem download lagi. Astagfirullahaladzim. Itu mah Bu, ya udah sakit Bu, sakit. Maka ibu bersyukur Allah hadirkan teman-teman yang baik, Allah hadirkan teman-teman yang luar biasa. Pegang erat Bu temennya Bu. Sok Bu pegang tuh, pegang. Yang diri kanan pegang. Pegang erat teman-temannya, ya. Pegang erat. Saling doakan kebaikan. Ya gitu, Masya Allah, ya. Doakan terus Bu. Ibu kalau dinasehatin sama temen jangan baper, ya.
Udah nggak zaman baper-baperan, soalnya umur kita tuh udah kebanyakan makan garam. Ya, Masya Allah Bu, teman-teman yang saya sampai merinding ya kalau ngelihat wanita-wanita solihah yang saling support dalam kebaikan, saling doakan dalam kebaikan, itu luar biasa ya. Jadi kalau ada yang salah di antara teman baik kita, kita harus berani menegur. Jangan sampai kayak udahlah urusan dia, nggak enak, salah justru kalau memangnya tahu ya teman kita melakukan kemaksiatan, harusnya segera ditegur ya. Jadi bismillah, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Apa Bu aktivitas yang menunjukkan kita itu cinta kepada Nabi? Aktivitas apa yang paling kelihatan banget menunjukkan cinta kita kepada Nabi? Terus dakwah Bu, dakwah. Jadi bukan cuman guru-guru doang yang suruh dakwah, semuanya harus dakwah supaya jadi orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk dakwah butuh ilmu, makanya cari guru ya, cari guru-guru yang berguru juga ya, guru-guru yang punya guru ya. Kenapa? Karena sanad ilmu itu harus diperhatikan supaya dapat keberkahan. Kayak misal enggak gini juga, jangan gini membatasi. Bu Ani, saya udah belajar cara baca Quran misalnya dari metode A gitu ya. Kemudian saya nggak mau belajar metode yang lain. Bu, kalau kata saya nih, kalau ibu ada waktu belajar, saya ngerasain nikmatnya. Jadi gini, misalnya ibu udah, saya sebut merek aja ya biar kebayang. Misalnya ibu sudah dapat kelulusan dari metode Umi misalnya, terus sekarang ada metode Qiraati misalnya, ibu cari lagi karena ternyata gurunya, syekhnya itu lain-lain. Jadi ibu punya guru banyak, ibu dapat berkahnya juga banyak, Masya Allah ya. Kayak saya juga sekarang lagi tahsinnya itu dari At-Tibyan, metode At-Tibyan, metode yang halaqah nabawi ya, halaqah yang dipakai di halaqah nabawi. Itu Bu belajarnya mulai dari dasar, alifun, hamzatun, baun, taun, kita nikmatin ya. Dan ternyata kemarin dibilangin ini sanad ilmunya ke syekh ini. Oh Masya Allah, oh gitu ya. Jadi jangan merasa saya mah udah bisa Bu Ani gitu ya. Jangan Bu, karena belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat, harus semangat terus belajar. Kalaupun maaf ya Bu, kita ngedownloadnya agak lama, loadingnya agak lama, maklum lah ya, udah Lolita ya. Guru kita ngasih tahu sampai ulang lagi, Bu nggak apa-apa, teu naon-naon, nu penting menang berkahna tuh. Karena yang namanya berkah itu susah dapatnya ya. Berkah itu harus dijalanin. Jadi kayak ibu-ibu ngaji sekarang, saya yakin nih ibu-ibu mah semuanya ilmunya udah lebih dari saya. Tapi kenapa mau datang di sini? Karena pengen dapat berkah ya. Kita pengen dapat berkah semuanya ya. Mungkin itu Ibu, nanti kita akan insya Allah lanjutkan ya tentang dakwahnya Nabi biar kebuka juga. Kalau ini kan masih umum dakwahnya, amal ma'ruf nahi munkar ya. Tapi nanti insya Allah kita ada kesempatan untuk bisa belajar dakwah Nabi lebih detail sehingga kita tahu harus gimana sih, langkahnya bagaimana sih gitu ya. Seperti itu. Baik ibu-ibu yang rahmati Allah, kita cukupkan sampai sini. Sebelumnya kita doakan ya ini ya Ibu Jumiati yang akan melakukan operasi ya pada hari ini ya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi sa'ir biladil muslimin. Allahumma arham ikhwanana fi sa'ir biladil muslimin. Allahumma aslim ikhwanana fi sa'ir biladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma ya Allah. Allahumma aftah alaih abwabal khair ilal jasadi Ibu Jumiati, ababas salamah, ababas barokah, ababas sehat wal afiat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.